Oke guys, kembali lagi ke channel Kolaborasi ID. Dimana aku ini sekarang mau membahas mengenai bagaimana sejarah Amerika Serikat itu berdiri. Oke baik, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen seperti itu. Oke, bagaimana sejarah Amerika Serikat itu berdiri? Nah, sejarah Amerika Serikat berdiri sebagai negara berdaulat dari ditemukannya benua Amerika dan berakhirnya Perang Revolusi Amerika Serikat. Penjelajah Eropa Christopher Columbus pada 12 Oktober 1492 untuk pertama kali tiba di benua Amerika yang dijuluki Dunia Baru. Saat Columbus tiba, Dunia Baru sudah dihuni oleh sejumlah orang yang diperkirakan datang dari benua Asia. Dan penduduk pertama yang tinggal di sana sekitar dari 20.000 hingga 35.000 tahun sebelumnya. Setelah terjadi migrasi melalui Selat Bering, pada saat orang Eropa pertama muncul, penduduk asli yang biasa disebut sebagai orang Indian yang telah menyebar dan menduduki semua bagian dari dunia. Seperti itu. Masuknya bangsa Eropa ke Amerika. Melalui ekspedisi Christopher Columbus, Spanyol menjadi negara pertama yang masuk ke Amerika Serikat. Kemudian disusul negara Eropa lainnya untuk memasuki Amerika, seperti Portugis, Prancis, dan Inggris. Pada 1500-an, pengaruh Portugis di Dunia Baru masuk melalui ekspedisi Pedro Ivares Cabral yang melintasi pantai Brazil dalam perjalanan menuju India. Portugis adalah negara Eropa yang pertama mempromosikan eksplorasi dan kolonisasi luar negeri yang dimulai dengan ekspedisi Portugis ke Porto Santo di lepas pantai Afrika Barat pada 1418. Pada paruh terakhir abad ke-16, Prancis telah masuk ke benua Amerika dan berniat mendirikan koloni di Florida dan Brazil. Namun semuanya gagal. Pada 1543, Prancis telah menghentikan upaya mereka untuk menjajah bagian timur laut di Dunia Baru. Inggris memiliki klaim teoritis atas daratan Amerika Serikat berkat pelayaran John Cabot pada 1947 di lepas pantai Nova Scotia. Namun kenyataannya Inggris tidak memiliki sarana untuk keinginan untuk mendukung klaim itu selama abad ke-16. Setelah bertahun-tahun gagal, Inggris akhirnya berhasil membentuk koloni Jamestown pada 1607. Propagandis Inggris bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa penyelesaian di Amerika akan menghasilkan kekayaan instan dengan mudah dieksploitasi. Tentu saja Inggris memiliki motif lain untuk kolonisasi. Beberapa berharap untuk menemukan rute yang banyak dicari ke timur atau melalui Amerika Utara. Imperialis Inggris berpikir perlu untuk menetap di Dunia Baru untuk membatasi ekspansi Spanyol. Setelah terbukti bahwa Amerika adalah tempat yang cocok untuk pemukiman, beberapa orang Inggris kemudian melakukan perjalanan ke koloni-koloni tertentu yang berjanji untuk membebaskan mereka dari penganiayaan agama. Ada juga orang Inggris, terutama yang berasal dari kelas bawah dan menengah, yang berharap Dunia Baru akan memberi mereka peningkatan peluang ekonomi dalam bentuk tanah gratis atau murah. Perkembangan koloni merupakan hal buruk bagi penduduk asli Amerika. Mereka yang kehilangan tempat tinggal dan meninggal saat terjadi konflik. Nah, setelah koloni di Virginia didirikan, kemudian koloni-koloni di Amerika Serikat berkembang pada 1733, yaitu terdapat 13 koloni di Amerika Serikat. Mereka memiliki kekuasaan dan sumber daya alam yang ada di Amerika, seperti itu. Nah, pada revolusi Amerika juga disebut perang kemerdekaan, yaitu pada 1776
1775 sampai 1783. Revolusi Amerika muncul dari meningkatnya ketegangan antara penduduk citizen kolonis Inggris Raya di Amerika Utara dan pemerintah kolonial yang mewakili pemerintahan Inggris. Selama lebih dari satu dekade sebelum pecahnya Revolusi Amerika Serikat pada 1775, ketegangan telah terbangun antara koloni dan otoritas Inggris. Selama Perang Perancis dan India atau disebutnya juga Perang 7 tahun, membawa wilayah baru di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris. Namun, perang itu memiliki harga mahal, mengakibatkan munculnya kebijakan pajak baru yang tidak populer dari pemerintahan Inggris. Meningkatkan dan berusaha untuk pendapatan yang mengenakan pajak pada koloni, khususnya pada Stamp Act tahun 1765, Towson pada 1767 dan Theas pada 1773. Hal itu mendapat protes panas oleh banyak kolonis yang membenci kurangnya perwakilan di parlemen dan menuntut hak yang sama dengan warga Inggris lainnya. Sebagai tanggapan, sekelompok delegasi kolonial diantaranya George Washington dari Virginia, John dan Samuel Adams dari Massachusetts, Patrick Henry dari Virginia, dan John Jay dari New York, bertemu di Philadelphia pada September 1774 untuk menyuarakan keluhan mereka ke pemerintahan Inggris. Sekelompok delegasi kolonial itu membentuk Kongres Kontinental I yang mencela perbajakan tanpa perwakilan, serta pemeliharaan tentara Inggris di koloni-koloni tanpa persetujuan mereka. Kelompok ini belum sampai menuntut kemerdekaan dari Inggris. Pertemuan kelompok delegasi koloni dengan pemerintahan Inggris mengeluarkan deklarasi hak untuk setiap warga negara, termasuk kehidupan, kebebasan, properti, perakyatan, dan pengadilan oleh juri. Kelompok tersebut ingin menunjukkan atau bertemu lagi dengan pemerintahan Inggris pada Mei 1775. Untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, tetapi pada saat itu kekerasan telah pecah. Pada malam 18 April 1775, ratusan tentara Inggris berbaris dari Boston ke Church untuk merebut gudang senjata. Paul Revere dan pengendara lainnya membunyikan alarm, dan milisi kolonial mulai memobilisasi untuk mencegah pasukan terakhir Inggris. Pada 19 April 1775, milisi lokal bentrok dengan tentara Inggris dalam pertempuran Lexington dan Church. Tembakan terdengar di seluruh dunia yang menandakan dimulainya Perang Revolusi. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 17 Juni 1775 dalam pertempuran besar pertama revolusi, pasukan kolonial menimbulkan banyak korban di resimen Inggris Jenderal William Howe di Boston Hill. Bersamaan dengan itu, Kongres Kontinental II diadakan di Philadelphia yang dihadiri oleh para delegasi Kongres Kontinental I, ditambah anggota baru Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson. Dalam Kongres Kontinental II itu dibentuklah Angkatan Darat Kontinental dengan Washington sebagai panglima tertingginya. Pertempuran besar pada 17 Juni 1775 di Birch Hill, Boston kemudian dikenal sebagai pertempuran Bunker Hill yang berakhir dengan kemenangan di pihak pemerintahan Inggris, tetapi memberikan dorongan untuk tujuan revolusioner. Pada Juni 1776, dengan berlangsungnya Perang Revolusi Amerika Serikat, semakin banyak kolonis yang mendukung kemerdekaan dari Inggris. Pada 4 Juli 1776, Kongres Kontinental memilih untuk mengadopsi deklarasi kemerdekaan yang dirancang oleh Benjamin Franklin dan John Adams dan Thomas Jefferson. Sementara itu, Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay mendukung ratifikasi konstitusi Amerika. Washington memimpin pasukan revolusi. Mereka adalah tokoh yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendiri Amerika Serikat. Semua tokoh tersebut pernah memegang jabatan penting di pemerintahan pertama Amerika Serikat. George Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat yang dipilih pada
1789. Sebanyak 13 koloni tertuju terhadap deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Amerika Serikat resmi berdiri menjadi negara berdaulat dan lepas dari pemerintahan Inggris. Namun, sejumlah perang masih berlangsung setelah deklarasi kemerdekaan karena pada bulan yang sama pemerintahan Inggris bertekad untuk menghancurkan pemberontakan sehingga mengirim armada besar bersama dengan lebih dari 34.000 tentara ke New York. Pada 3 September 1783, Inggris Raya baru secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris. Pada saat yang sama, Inggris menandatangani perjanjian damai terpisah dengan Prancis dan Spanyol yang telah memasuki konflik pada tahun 1779. Mengakhiri perang revolusi Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 8 tahun. Mungkin ya hanya ini yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen gitu. Terima kasih.